Selamat datang di channel Langkah Baru, tempat kita ngobrol santai, refleksi, dan belajar bareng tentang diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa sedih, tapi nggak tahu kenapa? Atau tiba-tiba marah berlebihan cuma karena hal sepele? Mungkin itu bukan kamu yang sekarang, tapi kamu yang dulu, yang belum pulih. Namanya inner child. Dia adalah versi kecil dari diri kita, yang menyimpan semua memori, emosi, dan pengalaman kita waktu kecil. Termasuk yang pahit-pahit, kayak dimarahin terus, dibanding-bandingin, atau ngerasa nggak pernah cukup di mata orang tua. Dan inner child ini penting banget buat kita sembuhkan dia. Kenapa inner child itu penting? Karena pengalaman masa kecil kita itu kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya kokoh. Tapi kalau fondasinya retak, ya gampang goyang. Inner child kita ini, kalau dia terluka atau merasa diabaikan di masa lalu, tanpa kita sadari luka-luka kecil itu ke bawah sampai dewasa. Makanya kadang kita overthinking, gampang kepancing emosi, atau selalu butuh validasi, bukan karena kita lemah, tapi karena ada bagian dari diri kita yang dulu pernah terluka dan belum disembuhkan. Terus gimana cara menyembuhkan inner child? Ini ada beberapa langkah sederhana tapi bermakna. 1. Sadari emosimu, jangan langsung dihakimi. Kalau lagi marah atau sedih, berhenti sejenak dan tanya, kenapa aku ngerasa kayak gini? 2. Tulis surat buat dirimu kecil. Tulis semua hal yang dulu kamu pengen denger. Kayak, kamu nggak salah, kamu berharga. 3. Penuhi kebutuhannya. Dulu mungkin dia butuh pelukan, pujian, atau rasa aman yang nggak didapat. Sekarang, kita bisa kasih itu ke diri sendiri. Lakukan hal-hal yang bikin kita senang. Berikan diri kita istirahat. Atau bahkan sekadar memuji diri sendiri. 4. Maafkan dan lepaskan. Ini yang paling berat mungkin. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain yang mungkin tanpa sengaja melukai inner child kita. Lepaskan beban itu pelan-pelan. 5. Cari bantuan profesional, jika perlu. Kalau dirasa terlalu berat, jangan ragu cari bantuan psikolog atau terapis. Mereka bisa bantu kita menavigasi luka-luka masa lalu. Aku sendiri pernah ngerasa kosong banget. Padahal hidupku kelihatan baik-baik aja. Tapi ternyata, aku belum pernah benar-benar menemui diriku yang kecil. Dan sejak mulai ngobrol sama inner childku, pelan-pelan, aku ngerasa lebih tenang, lebih bisa sayang sama diri sendiri. Ingat ya, luka batin itu nggak kelihatan tapi nyata. Dan menyembuhkan inner child bukan soal kembali ke masa lalu, tapi soal berdamai, dan ini adalah proses pendewasaan diri yang paling penting. Dengan menyembuhkan dia, kita bisa jadi pribadi yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih bahagia. Kita bisa memutuskan rantai luka dari masa lalu dan menjalani hidup dengan lebih merdeka. Kalau kamu merasa ini relate banget, yuk komen pengalaman kamu, dan jangan lupa subscribe channel Langkah Baru, karena kita semua pantas untuk pulih dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.